Kehebatan 500 pasukan raider khusus yang dikirim ke daerah KKB Papua disebut sudah menguasai Medan. Keberadaan mereka di bawah Kolab Ops Korem 172 Prajawijayakti adalah untuk membantu saya dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan di daerah saya, sehingga mereka harus mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh Korem 172 Prajawijayakti. Dalam hal ini, saya sedang mengupayakan stabilitas keamanan di daerah ini, dan saya menekankan kepada mereka agar mengembangkan operasi yang diterima oleh rakyat Papua, yaitu operasi yang dilaksanakan dengan hati, yaitu operasi yang bisa diterima oleh hati masyarakat Papua. Dalam hal ini, bahwa kenali masyarakat. Inilah kehebatan 500 pasukan raider khusus 751 Virajaya Sakti atau VJS yang dikirim ke daerah KKB Papua. Dan Rem 172 PWY Brigjen TNI Ishak Pangemanan menyebut bahwa para prajurit TNI Yonif Raider khusus RK751 VJS sudah menguasai Medan di Papua. Lantas, seperti apa profil dan kehebatan pasukan Yonif Raider khusus 751 VJS? Melansir dari Wikipedia, Yonif Raider khusus 751 VJS adalah batalion infanteri berkualitas Raider Divisi Infanteri 3 Kostrat. Sebelumnya batalion ini bernama Yonif 751 Virajaya Sakti. Yonif 751 Raider diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1945. Satuan ini bermarkas di Sentani, Jayapura, Papua, dengan Kompi D berkedudukan di Doyo, Kabupaten Jayapura, dan Kompi E di Skamto, Kota Jayapura. Pada tanggal 4 November 2014, Yonif 751 Virajaya Sakti melakukan latihan pemantapan Raider Yonif 751 ke Raider guna melaksanakan tugas operasi yang bersifat khusus, yaitu teknik drill kontak, infiltrasi, eksfiltrasi, modul, rala suntai, raid basuan, raid penghancuran, dan yang diikuti 400 orang prajurit. Pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014, anggota TNI dari Batalion Infanteri Yonif 751 Virajaya Sakti Kodam 17 Cendrawasih yang ditugaskan di Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya berhasil menembak mati Komandan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kontak tembak tersebut terjadi sekitar pukul 5.00 pagi, di mana pada saat kejadian prajurit TNI sedang berpatroli di wilayah sekitar Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Sebagai pasukan berkualitas Raider, pasukan Yonif Raider khusus 751 VJS dilatih hingga memiliki beberapa kemampuan, seperti 1. Punya skill tempur khusus. Pasukan khusus Raider Kostrat yang diturunkan ke Kabupaten Duga memiliki skill khusus untuk memburu pasukan separatis. Dikutip dari Intisari, sesuai dengan arti dari kata raid dalam namanya, pasukan Raider Kostrat memiliki kemampuan untuk memburu pasukan gerilya lawan sampai ketemu. Untuk melawan musuh yang bergerilya, pasukan khusus Raider Kostrat juga menggunakan taktik yang sama, yakni bergerilya atau counter guerrilla warfare. Bedanya, pasukan khusus Raider Kostrat memiliki status sebagai pemburu. Kedua, senjata pasukan Raider. SS-1R5 merupakan senapan serbu pendek dan ringan yang menjadi andalan pasukan Raider Kostrat. Senjata SS-1R5 merupakan hasil manufaktur PT Pindad. Senjata ini menjadi andalan pasukan Raider Kostrat untuk menjalani pertempuran di hutan secara senyap. Selain ringan, senapan SS-1R5 ini juga dilengkapi dengan teleskop bidik yang dapat meningkatkan akurasi tembakan. Ketiga, ahli dalam berbagai operasi khusus. Mengutip dari Intisari, pasukan Raider Kostrat sudah terlatih untuk melakukan berbagai operasi khusus. Contoh operasi khusus yang dapat dilakukan seperti teknik drill kontak, infiltrasi atau penyusupan, eksfiltrasi, mobut mobile udara, rala suntai, operasi di rawa laut, sungai dan pantai, raid basuan, operasi pembebasan tawanan, dan raid penghancuran. 4. Dapat tidur di bawah guyuran hujan. Sebagai pasukan anti-gerilya atau pemburu gerilya, pasukan Raider Kostrat harus bisa bertahan hidup berhari-hari di hutan belantara demi lancarnya operasi militer. Mengutip dari Intisari, pasukan Raider Kostrat dikenal bisa tidur nyenyak walau diguyur hujan lebat. Walau hanya berlindung di bawah selembar matras tipis, pasukan khusus Raider Kostrat harus bisa tidur demi menjaga kelancaran operasi militer yang tengah dijalankan. Kelima, pejalan kaki yang tangguh mampu berjalan hingga ratusan kilometer. Pasukan Raider Kostrat dikenal memiliki endurance serta tangan yang kuat. yang membuat mereka mampu berjalan jauh. Pasukan Raider Kostrat harus mampu berjalan kaki hingga ratusan kilometer untuk memburu gerilyawan musuh.
Oleh sebab itu, latihan lari setiap hari menjadi makanan wajib pasukan Raider Kostrad di setiap markas Batalion Raider. Agar kemampuan setiap personel tetap prima, latihan lari ini tetap dilakukan setiap hari walaupun prajurit Raider sedang menjalankan ibadah puasa. Dikirim ke daerah KKB Papua, diberitakan TNI menambah lagi 500 pasukan organik ke daerah rawan KKB Papua. Melansir dari laman TNI ad.mil.id, sebanyak 500 prajurit TNI organik Kodam 17 Cendrawasih dari Unit Raider Khusus RK751 Virajaya Sakti, VJS akan melaksanakan tugas sebagai satuan tugas pengamanan di wilayah Komando Pelaksana Operasi atau Kolakops Korem 172 PWY.